Bagaimana Ibu Mutia sebagai putri proklamator dan juga pahlawan bangsa kita untuk menyikapi makna dari Hari Pahlawan? Saya juga sebagai ketua umum dari putra-putri keluarga perintis kemerdekaan juga diundang pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Waktu itu kami merayakan selalu secara nasional maupun untuk saya pergi ke makam karena Bung Hatta adalah pahlawan nasional. Sosok pahlawan seperti apa nih Bu yang dibutuhkan untuk saat ini nih Bu, untuk ya tentunya membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, negara yang lebih maju lagi Bu? Pahlawan itu adalah orang yang berjasa karena membuat sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan, bukan hanya perang atau action, bukan aksi, tetapi juga pola pikir. Jadi bahwa kemerdekaan itu penting, itu adalah tindakan kepahlawanan. Apakah Ibu Mutia Hatta hobi fotografi dan manjat pohon Bu? Katanya, apa bener Bu? Iya, kalau fotografi iya, karena kakek saya itu suka memotret, memanjat pohon memang iya, karena dulu mainan tuh Mainannya cuma terbatas. pohon Bu ya? Ada semacam saran Bu untuk kita seharusnya sebaiknya seperti apa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita Bu? Ya, Anda itu calon pahlawan. Kalau Anda bisa tetap dengan prinsip memikirkan apa yang baik untuk Indonesia dan berjuang untuk Indonesia supaya Indonesia tidak hancur. Ayah saya mengatakan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Bung Hatta mengatakan gitu. Itu benar. Jadi kitalah yang membangun negeri ini, bukan kita didesain oleh menari di gendang orang lain gitu. Halo Sobat MI, BMPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Sosok pahlawan ini menjadi sosok ya yang tauladan untuk kita semua, di mana negara yang berkembang dan sudah merdeka ini memiliki pahlawan-pahlawan yang tentunya berjasa bagi kita semua. Dan tepat pada tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mampu memahami apa arti perjuangan yang sudah mereka lakukan, atau justru kita malah lupa atas perjuangan dan juga tumpah darah yang mereka lakukan buat negara kita. Dan episode kali ini sangat spesial karena kita akan berdiskusi dan mengobrol-ngobrol bersama sosok wanita yang merupakan putri sulung dari Bapak Proklamator dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Muhammad Hatta. Dan beliau juga merupakan perempuan ataupun sosok wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di periode 2004 dan juga 2009. Ya, langsung saja kita sapa Ibu Mutia Farida Hatta Suasono. Halo Ibu. Ya, apa kabar? Baik Bu, sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, karena saya dan Ibu Mutia juga sehat, saya juga mau menginfokan ke Sobat Damai semua bahwa setiap episode podcast Cafe Toleransi kita sudah memenuhi protokol kesehatan secara ketat, dan saya bersama Ibu Mutia juga sudah vaksin dan juga sudah tes swab antigen dan hasilnya negatif. Jadi boleh kita buka maskernya Ibu, supaya ngobrolnya lebih enak. Ya Ibu, bicara soal Hari Pahlawan Ibu ya. Nah, ini bagaimana Ibu Mutia sebagai putri proklamator dan juga pahlawan bangsa kita untuk menyikapi makna dari Hari Pahlawan. Mungkin dengan pandemi ini mungkin apakah tetap ada ziarah ataupun hanya berdoa saja atau seperti apa nih Bu? Ya, tentu ketika pandemi ini kita harus mematuhi peraturan prokes ya, protokol kesehatan. Karena itu kami tidak pergi ke makam pahlawan, tetapi kalau ada permintaan, nah kami juga tentu harus menghargai orang-orang yang ingin datang ziarah menghormati Bung Hatta. Dan biasanya kami dianggap menjadi tuan rumah walaupun itu pemakaman umum ya, di mana beliau ada di sana.
Ya tentu kami datang, tapi tentu mereka semua juga sudah tahu menggunakan patuh pada prokes, dan juga mereka punya masker. Kami juga gitu. Yang terjadi tahun lalu dan saya kira tahun ini juga akan terjadi lagi. Ya anak-anak muda ingin ziarah, saya kira itu suatu hal yang baik bagi mereka. Nah, jadi kami juga selalu mengenang Bung Hatta pada hari pahlawan. Ya. Tapi kebetulan saya juga karena jabatan saya selalu diundang mulai ketika jadi menteri itu ikut ziarah dari 2004 sampai 2009, kemudian ketika jadi One Team Press juga selama 5 tahun, dan saya juga sebagai ketua umum dari putra putri keluarga perintis kemerdekaan juga diundang pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial waktu itu. Biasanya dari makam itu ada makan bersama, seharusnya dengan presiden, tapi pernah juga dengan wakil presiden karena presiden harus keluar negeri pada saat itu. Nah, jadi kami merayakan selalu secara nasional maupun untuk saya pergi ke makam karena Bung Hatta adalah pahlawan nasional. Iya. Iya Bu, nah ini kan juga BNPT kan juga selalu bersinergi gitu ya dengan stakeholders, kementerian lembaga, contohnya dengan Kemensos, terus juga Jasa Marga, dan kemarin kita juga sempat untuk merencanakan pemasangan foto pahlawan nih Bu Mutia. Jadi BNPT bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk memasang foto pahlawan di sepanjang jalur tol Jabodetabek. Nah itu mungkin menurut Ibu apakah memang momen seperti itu harus dilakukan sekarang untuk mengingat kembali jasa-jasa mereka, Bu? Ya, saya kira demikian, karena anak-anak yang sekarang makin jauh dari pahlawan ketika mereka masih hidup. Jadi kalau saya, kebetulan ayah saya pahlawan, ada beberapa tokoh yang juga menjadi pahlawan nasional yang saya kenal waktu saya masih kecil. Nah, anak saya pun tidak mengenal kakeknya. Lahir sesudah Bung Hatta meninggal. Apalagi yang lain-lain juga pahlawan kan sebelum Bung Hatta juga ada, sesudah Bung Hatta juga. Karena pahlawan bukan hanya waktu perintis kemerdekaan, tapi juga pahlawan pembangunan ya. Jadi ada tokoh-tokoh seperti Pak Juanda seperti itu ya, yang lebih muda dari ayah saya, tapi tidak jauh, tidak terlalu banyak juga. Di bawah itu ada tokoh-tokoh pahlawan yang diangkat sesudah kemerdekaan, dan mereka juga harus diingat kembali gitu. Betul, Bu. Ya, jadi yang berjuang ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, waktu perang kemerdekaan, dan sesudahnya waktu yang diangkat dijadikan pahlawan ketika pembangunan era pembangunan gitu. Iya. Nah Ibu, kalau misalnya kita mendengar sosok pahlawan dahulu gitu ya, mereka kan pasti kan menggunakan kekuatannya untuk berjuang, tumpah darah mereka gitu untuk melawan penjajah gitu ya Bu. Tapi sekarang udah beda, kita udah merdeka, udah demokrasi. Nah, sosok pahlawan seperti apa nih Bu yang dibutuhkan untuk saat ini nih Bu, untuk ya tentunya membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, negara yang lebih maju lagi Bu. Ya. Saya kira prinsipnya tetap ya, pahlawan itu adalah orang yang berjasa karena membuat sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan, bukan hanya perang atau action, bukan aksi, tetapi juga pola pikir. Jadi bahwa kemerdekaan itu penting, itu adalah tindakan kepahlawanan, karena mereka bisa dengan pidato, bisa dengan organisasinya menanamkan apa yang harus dilakukan, dan oleh karena mengajarkan kepada anak-anak buahnya, seperti misalnya organisasi itu, partai itu, mereka dibuang seperti Bung Hatta kan ke Bovendigul, kemudian ke Banda Neira bersama Sultan Syahrir dan banyak lagi. Bung Karno dibuang ke Ende, kemudian juga ke Bengkulu. Nah, tokoh-tokoh itu juga menanamkan pentingnya kemerdekaan dan kemudian berjuang untuk Indonesia merdeka pada
badan penyelidik sidang-sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya sampai kepada proklamasi Indonesia dan menentukan ini konstitusi. Ya. Ya. Tapi saya pernah juga dengar dan baca juga kalimatnya Bung Hatta ya Bu ya, yang dimana bahwa perjuanganmu akan lebih mudah melawan penjajah, tapi akan lebih sulit jika kalian melawan bangsamu sendiri. Itu apa Bu artinya? Iya, jadi melawan bangsa sendiri itu karena yang baru saya bilang tadi, karena ada orang-orang yang merasa sebagian dari mereka menganggap kita sudah merdeka, ya asing masuk tidak apa-apa, mereka bisa bekerja untuk kita, tapi sebetulnya tidak. Kalau kebijakannya salah, mereka berjaya di tempat kita, sedangkan kita tidak berjaya di negara kita sendiri. Nah itu yang tidak boleh, itulah yang melawan bangsa sendiri yang tidak berpikir bahwa negara ini untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita tidak menyingkirkan asing, kita harus bekerja sama dengan baik karena ada tanggung jawab global juga kan, ada tanggung jawab bersama tentang climate change dan macam-macam tentang kejahatan, terorisme juga. Itu yang harus dikerjakan bersama-sama di seluruh dunia. Sekarang pandemi juga kita harus patuh dengan prokes karena apa? Jangan sampai kita menjadi negara yang menularkan lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi ya karena virusnya juga baru, jadi dengan sifat-sifat yang kita harus belajar, dan ini harus ada tokoh-tokoh patriot bangsa sekarang ini yang menanamkan kepada bangsa Indonesia sekarang ini juga lewat teknologi digital yang sekarang maju untuk membuka hati mereka bahwa kita harus menjaga diri dan ini untuk kepentingan bangsa dan dunia. Ya, itu kan mulia ya. Nah, itu tindakan kepahlawanan juga menurut saya. Oke Bu, sambil diminum Bu, boleh baik. Bu. Terima kasih. Kalau untuk Bu Mutia, kegiatannya sehari-hari sekarang apa Bu? Saya tetap sebagai dosen di UI. Oh gitu ya? Ya. Mengajar bidang? Antropologi. Antropologi, Ya. Oke, baik. Jadi saya masih menguji skripsi sampai S3, Gitu, disertasi. Oke Bu, kita melihat sosok Bung Hatta nih Bu ya. Apakah memang dengan sosoknya yang mungkin saya lihat pendiam gitu ya Bu, tapi mungkin dia justru menanamkan jiwa-jiwa patriotisme, terus jiwa-jiwa kebinekaan dan juga Pancasilaisnya kepada anak-anaknya ya Bu ya? Atau seperti apa? Ya, jadi begini, tentu kita dari kecil diajar untuk membaca semua. Dari kecil diajar untuk membaca buku-buku cerita tentang Indonesia. Itu Balai Pustaka, itu jasa besar dari Balai Pustaka. Nah, memang pemerintah yang membangun ya, tapi bahwa kita bisa mengumpulkan begitu banyak cerita daerah ya secara nasional, itu menumbuhkan cinta tanah air. Jadi Bung Hatta memberikan buku-buku, mengajak kami pergi ke daerah, artinya gini, tiap minggu, tiap akhir minggu, kebetulan ayah dan ibu mempunyai villa di mana mereka menikah pada waktu itu, pas baru merdeka 2 bulan ya, Agustus sampai November. Ya 3 bulan. Itu mereka menikah di situ. Nah, villa itu sampai sekarang masih ada. Dan di situ tiap minggu ayah mengajak anak-anak. Nah, mulanya adik saya masih kecil, yang satu belum lahir. Akhirnya sampai yang satu juga lahir. Diajak jalan-jalan sehingga kami itu merasa dekat dengan rakyat. Jadi ini Bung Hatta tuh biasanya memberikan contoh. Teladan, bukan mengatakan ini itu, tapi memberi contoh. Terus dulu kan televisi cuma satu, TVRI. Jadi ditonton, ada tentang pembangunan, tentang apa. Jadi kami sudah tergugah. Dan di Indonesia, maksudnya di rumah tangga itu makanan Indonesia menjadi menu sehari-hari, ya gantian gitu ya. Misalnya hari ini sayur lodeh, besoknya sayur ulang-ulang seperti itu ya, dari Sunda, dari ulang-ulang itu dari Banda Neira karena beliau lama di sana, di internir di sana. Kemudian jadi kita cinta pada
makanan Makanan itu Indonesia. ya. Ya. Nah, Ibu kalau misalkan melihat bagaimana sekarang juga ya pahlawan kan tidak hanya pahlawan yang laki-laki saja, justru kan juga pahlawan wanita juga banyak Bu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu melihat bagaimana peran wanita untuk ikut berjuang demi Indonesia gitu untuk terus apa ya punya kemampuan lebih lah untuk bisa membawa harum juga nama Indonesia nih Bu. Ya, apalagi sekarang ya. Iya, Bu. Kalau dulu saja seperti Ibu Kartini itu kan beliau dipingit, tapi beliau berpikir tentang harusnya orang perempuan Indonesia ya mulai dari Jawa dulu Ya. ya, karena waktu itu belum ada Indonesia. Mulai dengan mengatakan orang perempuan harus handal di dalam rumah tangga, tetapi juga harus bisa mendapat misalnya melakukan hal-hal yang misalnya mencari nafkah sendiri gitu dengan misalnya memasak atau menjahit seperti itu ya, dan juga harus berpikir. Nah, terutama ini bagi orang-orang yang kalangan bangsawan, jadi berpikir untuk kemajuan bangsanya. Dan Ibu Kartini mencontohkan mendidik anak-anak di lingkungan keratonnya, keraton beliau. Nah, ini adalah lebih ke pola pikir karena beliau terpingit ya, dan umurnya pendek karena meninggal pada betul. usia 25 tahun. Tapi Ibu Dewi Sartika menerima pola pikir dari Ibu Kartini dan juga menerima bahwa perempuan Indonesia harus maju, dan di samping itu mendirikan sekolah-sekolah. Jadi maju ya. Jadi, nah di sini perempuan Indonesia berjuang melihat ke belakang, mengambil teladan dari tokoh-tokoh yang lalu, ke depan melakukan apa? Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang keamanan. Kebudayaan. Nah sekarang kan banyak perempuan juga masuk ke TNI kan. Betul. Ya, sampai ada yang menjadi jenderal juga saya pernah mendengar. Nah, memang berat ke situ. Tapi karena mereka itu tahu, polisi juga banyak polwan ya. Memang ada sekarang semua angkatan mempunyai tokoh perempuannya ya. Tapi peranan mereka tidak kecil. Mereka berpikir tentang bagaimana membangun negara, bagaimana membangun keamanan. Ya, termasuk Anda dari BNPT kan, teror, mengenai teror itu juga membutuhkan perhatian dari kaum perempuan untuk melihat kenapa terorisme ini melibatkan perempuan, dan bagaimana melindungi perempuan dari terorisme. Betul. Seperti itu keterlibatan ya. Saya kira banyak yang bisa dilakukan, dan ini sekarang perjuangan perempuan untuk, saya kira tindakan kepahlawanan sudah bisa terjadi sekarang. Dari tokoh-tokoh perempuan yang masih hidup sekarang melakukan sesuatu yang menolong negara sendiri, termasuk menolong perempuan, memberikan perangkat misalnya undang-undang untuk supaya mereka terlindungi, atau metode-metode perlindungan ya, pola pikir, dan itu artinya sumbangan pola pikir dan juga action. Di dalam action bagaimana cara memberantas misalnya, pasti juga ya kan itu di berbagai tempat kan, berbagai setting masyarakat itu perempuan bisa berperan di situ. Apakah perlu meningkatkan pendidikan lah gitu Bu, untuk bisa mendidik anak bangsa untuk bisa lebih mencintai negaranya sendiri? Ya, kalau mengenai itu sangat banyak perempuan. Mulai dari biasanya guru TK itu anak perempuan ya, anak-anak TK gurunya perempuan. Nah, guru TK itu tidak boleh melihat dirinya sederhana asal kerja, itu tidak boleh. Mereka itu sebetulnya kunci. Kalau di rumah ada ibu, di sekolah ada guru TK. Jadi guru TK itu juga harus meng-create dirinya. Sekarang kan ada teknologi digital ini sudah begitu banyak memberikan hasil video dan kreativitas, inovasi, cara-cara membangun kecintaan terhadap tanah air. Karena kalau bangsa Indonesia tidak cinta tanah air dan bangsanya, bagaimana mau
menolong negeri ini. Betul. Ya, Tapi ada yang mengkhawatirkan juga Ibu bahwa ya sekarang-sekarang ini juga justru banyak gitu ya kasus-kasus misalkan penjualan organ ataupun bahkan oh ya, tindakan terorisme yang ya, melibatkan perempuan dan mungkin anak-anak mereka juga diikut sertakan dalam tindakan kekerasan itu, Bu. Seperti apa Bu tanggapannya? ya. Jadi saya melihat ada orang-orang perempuan yang menderita. Hmm, Menderita itu karena mereka tertekan, tidak dihargai, hmm, nanti menikah. ya, Nah ini maka saya tidak mendukung pernikahan dini. Ya, oke menikah sih, anak-anak masih usia anak sudah dinikahkan gitu. Lulus SD, lulus SMP. Kalau SD menikah itu ada juga loh masih ada masih ada ya. menikah kemudian dia tidak baca lagi lalu dia lupa membaca karena tidak Iya, pernah tidak ada koran banyak orang juga hanya video menonton HP punya HP tapi tidak bisa membuat kalimat yang bagus gitu. betul, Membaca sesuatu tidak menangkap gitu iya, bahkan lelucon-lelucon saja tidak bisa menangkap karena hanya omongan sehari-hari yang sederhana. Justru anak-anak muda yang nanti menjadi ibu itu harus tanggap terhadap berbagai macam kondisi di negara ini, peristiwa-peristiwa, situasi negara ini. Mereka harus tahu dan mereka harus mempunyai pengalaman bagaimana menjaga keluarga maupun dirinya sendiri. iya, Dirinya sendiri dulu baru keluarganya. Jadi di sini harus ada panduan, harus ada program-program yang memandu ibu-ibu muda iya, untuk misalnya mencari lapangan kerja. Bagaimana? Kan ada online banyak banyak sekali, sekali, tapi sekali. online itu juga harus ditata dengan baik kan. Kalau Iya, tidak kan orangnya terjerumus. Nah, seperti belum lama ini barusan ini mendengar banyak orang terjebak pinjaman online pinjaman kan. online, betul, Seperti itu kan. Jadi online-nya sudah memudahkan tapi apa yang diperoleh membahayakan. membahayakan, betul. Nah, ini bagaimana supaya tidak jadi tanggung jawab negara dan kebutuhan dari negara adalah mendidik orang untuk tanggap terhadap kemajuan dan bagaimana menyikapi kemajuan itu bahwa tidak semua kemajuan itu baik, Iya, tapi harus diwaspadai bahayanya. bahayanya gitu ya. Apalagi kalau kita tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak punya pergaulan yang cukup, tidak tanggap bahwa ini bahaya gitu. Nah sekarang itu dari HP itu banyak muncul bahaya gitu. Iya, Ya memang dari dulu saya selalu mengatakan HP itu ada dua sisi, satu baik, satu buruk. Jadi tapi orang harus punya pendidikan. betul. Nah kita yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mendidik, tapi juga harus orang yang tanggap. Bisa dari kepolisian, ibu-ibu yang menjadi polisi, kemudian ya tentu yang di bidang keamanan semuanya Iya. ya, tapi juga pendidikan sendiri, sekolah, guru-guru itu harus tanggap gitu, dan membantu orang tua. Iya, Ibu, kalau misalkan dari sisi keluarga gitu ya, itu kan juga berpengaruh terhadap pola pikir anak-anaknya dan juga tindakan mereka gitu kan. Nah, ini sejauh apa sih Bu keluarga, khususnya di keluarga Bu Muti juga dalam menurunkan pola pikir yang cinta damai, terus juga toleransi dan seperti itu Bu. Ya, artinya kita harus berdialog cukup banyak karena begini, pengalaman saya dengan pengalaman anak saya itu jauh beda karena memang perubahan sosialnya tinggi. Betul. Saya dengan ibu saya juga berbeda tapi masih dekat gitu. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi sampai ke digital ini yang tua-tua tidak tanggap. Anak sekarang dari lahir sudah lihat HP. Iya, Yang benar. zaman sekarang yang umur 5 tahun sudah pintar sekali. Nah, neneknya ketinggalan, kakeknya ketinggalan seperti itu. Jadi ada isu-isu tertentu yang harus diketahui oleh orang tua, orang yang lansia, Iya. yang orang tua artinya ayah ibu maupun yang orang tua yang lansia gitu. Nah, terhadap pengalaman anak-anak zaman sekarang dari segala tingkatan pendidikan supaya bisa membantu apa
mengarahkan melindungi gitu. Walaupun mereka jauh lebih tahu, mereka punya cara-cara melindungi diri, tapi kadang-kadang perlu dibantu. Tapi yang paling penting adalah kedekatan dalam keluarga. Oke, baik Bu. Iya. Ini sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih, kita akan ada pertanyaan singkat. Nanti saya bertanya kepada Ibu Mutia, ntar Ibu Mutia langsung jawab ya Bu ya. Ya. Oke, ini adalah pertanyaannya. Tanya Google. Berarti ini nanti Ibu yang buka, mohon izin ya Bu ya. Oh, iya. Atau saya yang bantu buka ya. Ya. Oke. Apakah Ibu Mutia Hatta pernah dititipkan pesan kebangsaan oleh Bung Hatta? Ya. Ya, pesan kebangsaan tentu beliau sendiri pelaku ya. Iya. Jadi artinya saya melihat juga dari kecil, karena saya lahir beliau sudah jadi wapres. Pesan kebangsaan ya, kita harus menjaga bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan kita juga harus menularkan itu. Karena itu saya jadi guru. saya diberi bacaan, kemudian saya tertarik pada pekerjaan sebagai dosen ya, guru. Artinya ya, pesan kebangsaan itu adalah kita harus mencintai tanah air dan bangsa sendiri. Jadi ayah saya juga memberikan bacaan mengenai sejarah. Dan juga ya, beliau tidak menceritakan banyak tentang dirinya sendiri, tetapi jadi seperti sombong gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, beliau menjelaskan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya adalah, apakah Ibu Mutia Hatta memiliki kedekatan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Begini, kalau kedekatan ya, mungkin diawali dari kapan saya kenal dengan beliau. Yaitu ada 2 bayi yang tiap hari ya paling tidak seminggu pasti ketemu gitu, entah berapa kali. Saya melihat dia melihat saya, itu kami berdua bayi. Jadi beda umur cuma 2 tahun. 2 bulan, maaf, 2 bulan. Jadi kami sebaya. Dia belum kenal dirinya siapa, saya juga belum kenal diri saya siapa, tapi saya sudah kenal. Yang saya lihat itu yaitu Ibu Mega lihat saya gitu. Berarti kita tuh lama sekali berteman. Dan waktu tinggal di Jogja juga makin, ya waktu itu pengalaman masih sangat kecil ya, dari bayi sampai umur 3 tahun. Waktu Bung Hatta menjadi wapres sampai tahun 1956, tahun 57 sudah tidak ada lagi, wapres Bung Hatta tidak ada lagi, sehingga saya juga jarang ketemu Mbak Mega. Tapi dekat di hati sudah terbentuk karena Ibu Fatmawati Soekarno dan ibu saya, Ibu Rahmi Hatta itu sangat bersahabat seperti kakak adik. Nah, jadi anak-anak juga ikut bersama gitu. Tapi lama-lama karena kesibukan tidak pernah ketemu. Tapi ketemunya jarang-jarang. Tapi nah itu saya mau mengatakan ada kedekatan hati walaupun tidak ketemu. Ya. Oke. Baik Ibu, selanjutnya adalah, apakah Ibu Mutia Hatta hobi fotografi dan manjat pohon, Bu? Katanya. Apa bener, Bu? Iya, kalau fotografi iya, karena kakek saya itu suka memotret saya, cucu-cucu, saya itu cucu pertamanya gitu. Memang hobi memotret, dan jadi saya tertarik juga. Memanjat pohon memang iya, karena dulu mainan tuh terbatas. Mainannya cuma pohon, Bu ya? Kalau saya di sekolah, kebetulan sekolah saya itu termasuk elit ya. Dibuat oleh organisasi perempuan namanya Perwari. Persatuan Wanita RI. Yang satu Perwari, tapi satunya sekolahnya Mas Guntur Soekarno dan adik-adik itu Cikini. Cikini. Jadi 2 itu elit. Di situ banyak tokoh-tokoh, tapi ada juga orang yang susah itu yang menyekolahkan anaknya di situ. Jadi kita tidak sama elit, tapi ada yang susah juga. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya main sama anak-anak tukang kebun. Karena mereka semuanya di Istana Wakil Presiden itu dapat semacam pavilion.
Iya. Jadi saya main dengan anak-anak mereka, Hah? ya seperti itu. Oke. Baik, dan selanjutnya adalah apakah Ibu Mutia Hatta memiliki jiwa kesederhanaan seperti Bung Hatta? Ya, begini, eh, prinsip keluarga kami, ya kami hidup secukupnya. Jadi dengan penghasilan yang ada, sampai saya besar saya punya penghasilan sendiri ya, secukupnya. Suami saya juga, saya juga. Nah, ibu pernah berpesan ketika ayah meninggal, kita hidup secukupnya saja, tidak harus bermewah-mewah. Kita hanya punya nama baik dan itu yang harus kita jaga. Betul. Seperti itu ibu saya. Ya, jadi apa yang didapat itu memang apa yang kita kerjakan. Seperti ibu saya mendapat rumah dari Bung Hatta mendapat rumah dari Pak Harto waktu itu ya, Presiden Soeharto. Ketika waktu itu Sri Sultan sebagai wapres baru meninggal, jadi semua wakil presiden dipikirkan harus punya rumah, dan disitulah ayah saya juga mendapat rumah. Kemudian kita sewakan, nah itu yang untuk hidup gitu. Ya, jadi yang di Ponorogo itu rumah bersejarah ya, sejak ayah perjuangan di situ, tetap sampai sekarang jadi rumah keluarga. Nah, jadi ya secukupnya saja, tidak mewah-mewah. Oke, baik Bu. Iya. Oke Bu, terakhir adalah apakah Ibu Mutia Hatta pernah berkata terorisme itu kejahatan kemanusiaan, Bu? Iya, ya memang kejahatan kemanusiaan, karena ya orang yang tidak berdosa kena kan. Iya betul. Jadi tidak mengarah pada orangnya yang menjadi sumber konflik, bukan antara pihak yang satu pihak yang lain yang berkonflik, tapi semua seluruh dunia bisa terjadi konflik, sehingga kita naik kapal terbang kan ya harus digeledah segala macam. Internasional apalagi ya, tidak boleh bawa gunting, padahal gunting itu perlu sekali. Seperti itu. Sekarang saya jarang naik kapal terbang sejak COVID, tidak naik pesawat lagi. Oke Bu, mungkin untuk kita nih, termasuk saya mungkin sekarang kan masuknya generasi milenial lah bisa dibilang, itu mungkin ada semacam saran Bu untuk kita seharusnya sebaiknya seperti apa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita, Bu? Ya Anda itu calon pahlawan kalau Anda bisa tetap dengan prinsip memikirkan apa yang baik untuk Indonesia dan berjuang untuk Indonesia supaya Indonesia tidak hancur. Ya banyak, saya tidak bisa bilang detailnya karena itu banyak terjadi di mana-mana. Kita harus menjaga wilayah kita, kedaulatan wilayah kita tidak boleh hilang. Peningkatan pahlawan di dalam peningkatan pangan, KB, apalagi yang sudah dilakukan, dan yang sekarang ini kan menjaga negara dari keamanan. Ya, dan keamanan tidak harus diserang dengan senjata yang perang artinya, tapi juga dengan senjata ucapan, contoh kemandirian bangsa. Ya, menanamkan kemandirian bangsa supaya kitalah yang punya negeri ini, kitalah yang harus sebagai warga negara mengelola negeri ini. Jadi jangan rakyat kita tertindas di negeri sendiri. Karena Tuhan, ayah saya mengatakan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Bung Hatta mengatakan gitu. Itu benar. Jadi kitalah yang membangun negeri ini, bukan kita didesain oleh menari di gendang orang lain gitu. Oke, baik, mungkin terakhir dari Ibu Mutia, apakah ada pesan-pesan buat kita semua bangsa Indonesia untuk bisa lebih baik lagi, ataupun ada harapan dari Ibu Mutia sendiri buat ya kita bangsa Indonesia harus utuh gitu Bu, harus menjaga NKRI ini? Kalau Bung Hatta melihat persatuan itu sangat penting. Ya. Jadi buatlah cara-cara supaya kita tetap bersatu, dari musik, dari fashion, mencintai produk nasional. Ya. Kita tidak usah pakai produk-produk sehari-hari mengacu pada barat atau pada luar, non barat yang lainnya, luar negeri pokoknya. Kita mengembangkan baju kita sendiri, pakaian kita sendiri, supaya tidak hilang itu desain batik, cara penutup kepala selendang. Kita
juga punya konde yang bagus-bagus, kita punya alat rias yang dan kebugaran, kesehatan ya. Ya, Bu, ya. Jangan sampai tanaman kita yang berkhasiat untuk kesehatan, apalagi sekarang ini kan kita harus berubah hidupnya, kita harus juga menjaga kebugaran, tidak dengan cara mahal tapi dengan memelihara supaya tanaman kita tidak hilang, yang baik untuk kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Mutia sudah mau menerima kami datang ke kediaman langsung ya Ibu ya. Tentu. Dan juga ngobrol-ngobrol di acara podcast Cafe Iya, Toleransi. masih banyak yang bisa dibicarakan tapi waktunya Iya, sedikit. betul, Bu. Karena Indonesia ini kaya sekali. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu ya. Baik. Kalau misalkan itu kita undang lagi lah Bu. Ya, terima kasih ya Mas Adam. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ya, kata-kata yang selalu saya ingat dari Bung Hatta adalah perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Dan pesan yang cukup menjadikan tombak utama untuk kita dan untuk terus mengedepankan nilai kebinekaan, toleransi agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Saya Adam Suryanagara bersama Mutia Farida Hatta Swasono. Salam damai dan Salam Indonesia Satria.